Hai halo sobat podcast Super, kembali lagi di podcast Super Berkantoran. Bersama saya Dita Ngeraini dan saya Pak Novan Bebe Rizky yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Wah Pak Novan, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Akademi Teteh Bandung. Wih, jauh-jauh ke Malang dan aku podcast kita. Iya Pak. Dari mana kamu? Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wih, dari UPI. Dari UPI. Selamat datang di bumi Arema. Beliau adalah akan ini namanya akan Zahra. Akan Zahra, salam kenal. Nah, kalau teteh-tetehnya ini namanya Kak Naila. Kak Naila, selamat datang. Mungkin akan tetehnya diberi waktu dulu untuk kenalan. Oke, baik. Silakan teteh-teteh. Mungkin yang boleh selamat pagi. Terima kasih sudah menyambut kita secara hangat ya. Izin perkenalkan, saya Muhammad Zahra Rahman, saya sebagai mahasiswa dari Pendidikan Pariwisata dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga kebetulan saya sebagai duta Pendidikan Pariwisata di Duta dan Tulisannya di tahun 2020. Ternyata duta di Bandung. Izin perkenalkan diri Bapak. Nama saya Naila Nazla Zahira, bisa dipanggil Naila. Saya juga merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Pariwisata dan juga merupakan pasangan duta Pendidikan Pariwisata 2023. Spesial bisa tampil kali ini ya. Udah jauh-jauh dari UPI, kita kedatangan dutanya langsung. Dutanya langsung. Sebelum kita lanjut, ya juga kalau itu UPI loh. Dua yang sama. Biar sama ya. Oke, Cep, lanjut, Mbak Dita. Oke, jauh-jauh dari Bandung ke Malang pasti bakalan banyak cerita nih. Cerita perjalanan dari Bandung ke Malang. Nah, kakaknya ini mungkin gimana nih perjalanannya kemarin? Seru nggak? Oke, perjalanannya sih lumayan seru ya karena ini merupakan film terakhir juga dikatakan karena ini kita udah nggak ada kelas lagi ya, kebetulan di semester 6 kita udah mulai belajar training. Kalau SMK mungkin PKL ya, dan bulan lalu semester 7 kita udah P3K mengajar di SMK. Sudah. Iya, jadi mungkin ini momen terakhir sama angkatan gitu. Jadi selama perjalanan walaupun jauh dari Bandung ke Malang ini benar-benar enjoy karena kebersamaannya gitu. Iya Pak ya. Iya. Ganti dari Bandung tujuannya ke Malang. Nah, kalau boleh tahu ya Pak ya, tujuan ke Malang itu ngapain aja sih Pak? Untuk hubungan kita dan juga sudah disampaikan karena itu merupakan field trip yang merupakan tugas angkatan gitu ya. Tujuan utamanya itu kita untuk pembelajaran juga. Jadi kita datang ke Malang itu tidak hanya jalan-jalan, namun juga kita memiliki tugas ataupun proyek yang nantinya ada untuk juga. Jadi field trip itu tujuannya untuk belajar untuk observasi dan juga salah satunya juga di sini salah satu negara ini juga kita melakukan observasi juga kita ikut di Kita banget ya sih Pak ya. Kita SMK yang didatangi dari Sangat sekian bednya. dulu ya. Dari sekian bednya SMK yang ada di Malang. Harus yang dituju guys, SMK Hati. Kenapa kok memilih sekolah kami? Maksudnya, kenapa kok harus ke SMK Satu? mungkin kalau dari sektor itu untuk SMK kan dari kita juga kan melakukan observasi gitu ya. SMK apa aja sih yang ada, SMK apa aja sih yang ada di Malang. Nah kita melakukan research itu, melakukan list dan juga melakukan pencarian data gitu apa aja sih yang ada di sampai riset yang ada di Malang ini. Dan kita menemukan salah satu keren yang dimana di dalam itu ada jurusan yang mana tata boga dan juga pertanian
juga merupakan apa ya, konsentrasi pariwisata juga pariwisata juga gitu. Jadinya Terima kasih sudah memilih SMK terima kasih juga sudah menyambut dengan baik gitu. Saya juga dulu Pak. Nanti datang ke sini itu melakukan talkshow dengan tema cara menjadi milenial. Iya, jadi sekarang itu lagi berlangsung di bawah tiga drama itu talk show. Jadi memang dari mahasiswa UPI itu kesini tidak hanya untuk main saja, mungkin lebih jelasnya lagi bisa ditanyakan kepada karakter Gimana? Karena kebetulan kita pendidikan pariwisata yang pasti menyandang SPD gitu. Jadi iya, jadi kita juga perlu melakukan riset observasi gitu, nggak cuma SMK yang ada di Bandung, tapi juga di luar kota Bandung gitu. Karena kita juga pengen lihat gitu, kira-kira di berbagai kota itu SMK pariwisata itu seperti apa ya gitu, supaya jadi gambaran juga nanti ketika semester 7 yang udah saya jelaskan juga gitu, kalau nanti kita bakal menjaga yang dimana kita langsung mempraktikkan langsung berhadapan dengan siswa gitu. Jadi sangat penting gitu untuk mendapatkan ilmu dari banyak sekolah-sekolah. memang tujuannya adalah mencari ilmu disesuaikan dengan sumber yang terbanyak. Mungkin dari tidak hanya di Bandung saja, tapi juga di luar Jawa Barat, salah satunya di Jawa Timur. Kemudian kita juga punya beberapa itu Pak. Kalau saya cari di Instagramnya UPI ya Pak, Iya. ada beberapa yang membuat saya tertarik Pak. Ini Pak. Ada apa ini? Ada ini. Nah, ini Pak. Program pendidikan pariwisata terakreditasi internasional. Wah, sudah akreditasinya internasional loh ya. Iya. Oke, ya mungkin bisa diceritakan sedikit. Kebetulan kami juga waktu itu sebagai perwakilan untuk menyambut dari Jerman langsung ya. Jadi dari Jerman itu langsung datang hasil kami itu ke UPI gitu. Kita menyambut, lalu di situ juga dalam prosesnya ada presentasi, lalu juga ada sedikit tanya jawab gitu ya, mungkin lebih ke observasi lewat wawancara, dan kita juga sebagai perwakilan di situ kita diwawancarai dari banyak ya, ada dari Austria juga gitu, jadi bukan hanya dari Jerman gitu. Jadi ya memang dari pendidikan pariwisata ini sudah terakreditasi internasional begitu. dan mungkin fun fact-nya dari pendidikan pariwisata itu merupakan program studi baru gitu. Jadi program studi pendidikan pariwisata itu baru ada intinya tahun 2019. Jadi pelaksanaan akreditasi ini itu baru dilaksanakannya tahun kemarin gitu. Ya, berbarengan juga dengan jurusan pariwisata. Dan alhamdulillahnya sudah sertifikasi. Dan pendidikan pariwisata ini adalah satu-satunya jurusan pendidikan pariwisata yang ada di Di Indonesia ya. Iya. Sekali. Makanya tadi kan KTT-nya menekankan bahwa menjadi salah satu prodi di pendidikan pariwisata. Saya dulu saya cerita ya. Iya, flashback ya. Tadi saya dulu itu pernah mengikuti pendidikan juga di UPI, tapi programnya adalah PPJ Gajah. Nah kebetulan sebelum saya diarahkan di Fakultas Tekniknya, saya itu memang ditempatkan di FPIPS. FPIPS ini yang menaungi pariwisata. 2 minggu kami di sana dipelajari tiketing, guiding dan lain sebagainya. Makanya saya bingung, kayaknya dulu belum ada, masih murni kan dulu ya. Sekarang sudah ada, makanya kalau tahun 2009 pas saya lulus baru ada. Telat dan Makanya itu tadi kok tumben, maksudnya kenapa kok harus ke sekolah? Apakah memang ingin dicetak menjadi guru? Ternyata memang sudah ada programnya dan satu-satunya di Indonesia. Berbicara tentang pariwisata, kan kita di SMK ada jurusan yang berbau dengan pariwisata. Dan mungkin ada kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk bisa terjun ke dunia pariwisata. Gimana Pak? dari untuk kompetensi dasar mungkin ya, kalau untuk dari siswa sendiri yang paling penting kalau misalnya orang pariwisata itu pasti tentang teknologi. Mungkin udah nggak asing gitu ya pariwisata, dan itu menurut kami itu paling dasar gitu. Dan memang dari dosen juga memupuk mahasiswanya untuk 4G gitu, dan
dari di sana merupakan dasar di mana kita itu bukan event pariwisata kalau bukan 4G. Dari sana berawal dari 4G itu yang paling penting kalau itu sebagai sosok pariwisata. Dari mana? Mungkin banyak dari kan dasarnya polisi dengan apa aja sih kompetensi yang harus dimiliki, dan tentunya itu dari praktikumnya, karena dari mahasiswa terutama di kami juga nantinya akan melakukan job training di mana nanti akan dilatih dari segi praktikumnya, dari segi praktisnya. Berarti kompetensi yang harus dimiliki adalah 4G. Nah, kamu boleh tahu, mungkin bisa dijelaskan 4G itu apa sih? Mungkin di rumah pada nggak tahu apa itu 4G. Boleh dimulai dari saya atau kamu duluan? Oke, boleh tinggal di sini. Jadi di kami itu 4G itu merupakan singkatan dari pertama itu grooming, lalu gesture, dan yang terakhir itu global greeting. Nah, mungkin yang greeting ini bukan yang artinya menyapa gitu ya. Nah, bagaimana sebagai insan pariwisata tuh harus yang memberikan greeting yang baik gitu ya, karena kita sebagai sebagai pelayan, bukan pelayan, sebagai melayani ya, dengan Cara hospitality-nya hospitality-nya, lalu juga grooming gitu ya. Grooming itu dari segi pakaiannya, pakaian staffing, mulai dari rambut hingga kulit kaki, lalu juga mungkin boleh dilanjutkan. Mungkin selanjutnya itu ada gesture. Gesture itu ya mungkin kita berhadapan dengan sesama ya yang lain gitu, dari mungkin dari mimik mukanya, gesturnya gitu, atau menunduk gitu. Dan terakhir global acting itu apa ya, lebih ke sikap gitu ya, penyesuaian gitu, penyesuaian sosial. Jadi kita harus tahu menempatkan, apalagi kita juga kan sebagai event pariwisata bertemu dengan beda-beda ya, apalagi ada dari luar negeri, ada dari orang mana, kita juga harus menyesuaikan dalam Berarti yang kayak gini harus menghargai budaya, harus menghargai budaya orang lain dan budaya kita sendiri. Saya jadi mengerti tentang pariwisata. Iya kan? Jadi memang dulu fun fact juga ya, saya pertama kali di Bandung karena sebut saya boga. Mungkin kalau di boga ya kita memang bunyinya di kitchen ya, dulu hanya mungkin pada saat layanan restoran seperti itu. Tapi pada saat saya datang ke Bandung, ke UPI, setelah itu di depannya UPI juga ada NH. Ya. Ternyata memang salah satu yang betul yang dinamakan 4G tadi, memang ditekankan greetingnya, ditekankan groomingnya. Dari situ saya belajar. Akhirnya ilmu itulah yang saya bawa ke SMK sini untuk diterapkan di anak, khususnya saya mengajarnya di jurusan perhotelan. Jadi anak-anak groomingnya yang kita ingatkan seperti itu, salah satunya seperti itu sih. Pantas Pak Alvan itu kalau grooming wah keren banget. Tapi dari rambut sampai jam kaki. Ini tadi pas nggak grooming, makanya baik. Kemudian ada beberapa artikel viral, turis Italia sebut Bali jadi wisata murah di Sandiaga Uno, kita terus benahi. Nah, gimana nih Kak menurut Kakak ini pariwisata? mungkin sebenarnya itu jadi ada pro kontra ya mengenai hal ini gitu. Pro-nya mungkin karena di kita murah itu dapat mendatangkan wisatawan asing gitu untuk mendatang kita, tapi kontranya sendiri minusnya adalah adanya apa ya? Iya betul, over turis, dan juga mungkin secara ekonomi juga kita itu bisa lebih loh gitu untuk dapat pendapatan gitu. Dan mungkin ini juga masih terus jadi perbincangan gitu ya di dunia pariwisata mengenai Bali itu wisata murah gitu. Tapi ya selalu ada Mungkin kalau dari aku tanggapan mengenai ini, karena seperti yang kita tahu juga di Bali itu merupakan apa ya, tempat wisata ikonik di Indonesia. Itu kan pusatnya di sini, dan dari artikel ini menyebutkan bahwa di wisata murah itu kalau tempat saya ya akan terjadi overtourism sama dari segi dampak negatifnya itu. Terus juga kan Bali itu menawarkan wisata alam yang dimana itu merupakan salah satu ekowisata gitu. Nah, mungkin ada dampak negatif lainnya itu dari apa ya, pencemaran lingkungannya maksudnya.
Oke, kalau dari segi positifnya mungkin secara ekonomi dan juga financial pariwisata Indonesia dapat berkembang, namun juga kita harus memperhatikan apakah ada dampak negatif dari wisata Bali ini. Karena seperti yang kita semua ketahui ya Pak Eva, Indonesia itu kaya akan keberagaman dan sumber daya alamnya. Nah, bagaimana kita sebagai warga lokal untuk mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam dalam bidang pariwisata? Baik, mungkin kalau dari sudut pandang saya, jadi kita itu dari potensi dulu yang kita kelola menjadi daya tarik. Mungkin kita harus mengenali dulu potensinya itu apa yang muncul di sana. Apakah itu layak dipoles untuk menjadi daya tarik itu sendiri? Kalau sudah layak, contohnya ya kita juga harus membangun 5A-nya. Ya, kalau di pariwisata kebetulan saya juga ngajak pariwisata. Mungkin 5A, mungkin kakak teteh sudah nggak asing. Accessibility, akomodasi, attraction, activity, dan mungkin yang selanjutnya adalah aktivitas. Jadi memang harus dibenahi dulu semua fasilitasnya agar apa? Agar turis yang datang ke sana itu juga nyaman. Mungkin kalau dari Betul sekali, betul banget. Mungkin kita bisa mengambil contoh gitu, karena saya juga dari Garut mungkin ya. Garut sendiri itu pariwisatanya itu lengkap gitu. Kalau misalnya belum tahu gitu ya, nggak pernah datang gitu. Kalau di Garut itu dari mulai disebutnya hotel dikelilingi gunung. iya betul. Iya, gunung, pantai ada, terus air terjun banyak gitu ya untuk ada di Garut sendiri gitu. Tapi untuk pengelolaannya itu kebanyakan banyak yang mau dari akses jalannya. Nah, jadi sebenarnya kita itu terlalu memfokuskan ke hal besar, tapi hal kecilnya tidak diperhatikan gitu. Seperti jalan kan itu merupakan kenyamanan Iya, utama gitu, dan mungkin bisa dibenahi dari hal kecil dulu gitu untuk pariwisata. Setuju sih. Kalau dari aku sih paling ada beberapa indikator ataupun kriteria yang perlu diperhatikan gitu ya dalam pengembangan pariwisata. Yang pertama itu konservasi dari alamnya itu sendiri, karena menurut beberapa dan juga berita-berita yang saya baca itu konservasi alam di Indonesia itu masih dibilang kurang maksimal. Mungkin dari pengelola wisata maupun juga partisipasi masyarakat dalam pengembangan konservasi alam itu perlu ditingkatkan. Terus juga dari penerapan pariwisatanya juga masih harus diperhatikan. Dan pariwisatanya juga berkelanjutan. Betul. Itu yang sekarang lagi diumumkan, wisata berkelanjutan. Pariwisata, kita coba balik ke Bandung lagi nih Pak. Oke, baik. Udah jauh tadi sampai Ya, Bali, kita sampai balik balik lagi. ke Bandung. Saya kan tahu Bandung itu karena sebelah. Karena sebelah ini kalau Pak Musa dari apa ya? Wah, kalau saya selama 1 tahun di sana itu semua sudah saya coba. Karena kan di sana ya sama, mungkin kakak tetehnya di Malang, nyoba apa yang ada di Malang itu ya. Kalau saya sih di sana semua suka. Contohnya ada soto Bandung yang di Gegagakom, Iya. ya. Terus cuanki Serayu, Oh, udah coba ya? udah ke sana. Terus cendol Elizabeth, terus sama Cemar. Cemar itu di Cemar, di daerah Asia Afrika. Jadi kayak makanan-makanan, Angkringan itu bukan? iya kayak warteg gitu tapi versinya Sunda sih. Oh, Terus lenca, Oh, udah coba. lenca Bu Imas. Oh, iya, itu lah. Versi. Kalau ikan bakar sejarah udah coba? Oh, belum. Oh, belum. Mungkin nanti ikut aja mungkin Bapak. Yang dikangen ini satu. Apa? Sebelah UPI, sebelahnya Lokman UPI. Oh, iya. Itu the best sisa, bahkan dulu karena saya ngekos ya kadang nggak sempet masak paginya, dan cuma bawa nasi. Pakai sebelah. Makanya bahkan sampai orang Bandung ini bagiku enak gitu. Itu sih best banget. Itu kan dari Pak Nafara. Mungkin dari kakak-kakaknya nih yang di Malang apa aja yang dari Malang? Yang di Malang kebetulan aku udah beli makan sate. Itu ada mozzarella-nya, tapi ngantrinya wah super ngantri ya, karena mungkin viral dan enak Iya, gitu ya. betul. Mungkin dari
tadi yang apa ya, yang makanan manis kayak ini bakpao Singosari. Oh, bakpao Singosari. Bakpao bungkus Singosari. itu tadi mau rekomendasi. Enak. Mungkin next nyobain bolunya, Pak. Iya, harus coba bolu juga. Mungkin kalau bakso harus nyoba beberapa bakso yang bagus. Nah iya, kebetulan Malang pengen nyobain bakso Malang tapi aku harus gimana? Oke, nanti kita sambil di belakang. Nanti kalau di sini Jadi buka endorse. Kalau ngomongin soal kuliner, Pak, pasti tahu semua. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami sesuai SMK Duren, khususnya dalam prodi pariwisata ya, Pak. mungkin kalau dari saya sendiri tadi udah keliling juga ya, dan mungkin ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menerima dari pendidikan pariwisata, tadi juga sudah disambut dengan baik. Kita diajak keliling-keliling, terus sama duta-dutanya juga yang cantik dan juga ganteng-ganteng ya Mas dan Mbaknya gitu. Tadi juga kita udah nyobain beberapa hasil dari anak-anak SMK yang Tataruga ya. Tadi udah nyobain kulinernya, terus juga ada semacam kayak gitu dan enak-enak semua gitu ya. Jadi ingin mengucapkan terima kasih juga gitu yang sebanyak-banyaknya, dan mungkin angkatan kelas 12 gitu Bu yang mau masuk pendidikan pariwisata boleh gitu. Satu-satunya pendidikan pariwisata. Kalau dari awal dari aku sih paling sama gitu ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyambut dan juga telah menjamu kalian dengan sangat hangat. Mungkin untuk pesan kepada para siswa di SMK Duren Malang khusus kelas 12 mungkin bisa ditunggu gitu ya. Melanjutkan program studinya di khusus di pendidikan pariwisata. Ditunggu ya teman-temannya kelas 12. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan bisa berkunjung lagi ke sini. Pastinya kita ke Malang dong, Pak. Iya. Terus ke Malang kita harus kulineran di sana. Iya, kita juga harus ke Bandung. Iya, Bandung. Jadi mungkin nanti kita spill ya Oh, siap. Siap. Iya. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya punya pantun. Oh, benar. Siang hari makan kuaci, Cakep. dimakan bambu asin. Cakep. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk teman-teman podcast di luar sana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang menarik lainnya. Dadah! Dadah.